Adegan kekerasan ini sengaja kami samarkan karena mengandung kekerasan. Tindakan kekerasan menimpa pemuda yang tengah nongkrong di kawasan Jalan Sudirman, Kota Bandung. Satu pelaku utama MAJ yang membawa senjata tajam jenis pisau langsung menusuk salah satu korban yang telah tersungkur. Para pelaku pun langsung melarikan diri, sementara korban langsung dibawa ke rumah sakit, namun akhirnya tewas. Berbekal rekaman CCTV dan motor salah satu pelaku yang tertinggal, tim gabungan Polsekta Andir dan Satreskrim Polrestabes Bandung akhirnya bisa menangkap 6 pelaku. 5 diantaranya masih di bawah umur. Motif para pelaku melakukan penganiayaan hingga korban tewas karena tersinggung oleh ucapan para pemuda yang tengah nongkrong dan saat itu para pelaku usai pesta miras. Kejadian di depan Jalan Sudirman telah terjadi tindak pidana pengeroyokan dan penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia orang, yaitu korban atas nama Widya Rahma, yaitu lagi berkumpul dengan teman-temannya 4 orang di daerah Andir, Jalan Sudirman. Pelaku dikenakan pasal 170 KUHP dan atau 351 ayat 3 KUH pidana dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Abdul Rahim, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Inilah video saat tim Ditres Narkoba Polda Jabar menggerebek 2 rumah industri obat keras ilegal yang berada di Sumedang dan Tasikmalaya. Dari 2 lokasi ini, polisi mendapati para tersangka tengah memproduksi berbagai jenis obat keras ilegal dengan menggunakan mesin pencetak obat. Pengungkapan pabrik atau home industri obat keras ilegal merupakan hasil pengembangan dari tertangkapnya 6 tersangka di Cimalaka, Sumedang. 6 orang pelaku ditangkap bersama barang bukti obat keras ilegal mengandung trihexyphenidyl berlogo LL sebanyak 170.000 gram atau 1 juta butir tablet. Jules mengatakan para tersangka tidak memiliki latar belakang farmasi. Mereka membeli mesin lalu memodifikasi agar bisa memproduksi obat keras. Kami dari Polda Jawa Barat dengan BNP Jawa Barat akan menyampaikan pengungkapan kasus terkait dengan tindak pidana produksi dan peredaran obat keras ilegal yang telah diungkap oleh rekan-rekan penyidik dari Direktorat Narkoba Polda Jawa Barat dengan bekerja sama oleh BNP Provinsi Jawa Barat. Para pelaku menjual per butir dengan harga Rp3.000 hingga Rp5.000 dan dikirim ke Jawa Tengah dan Jawa Timur. Terkait dengan produksi, jadi ada 2 tempat. Yang pertama itu ada di Sumedang dan kemudian di Tasikmalaya. Untuk di Sumedang ini kita dapatkan secara bersama dengan BNP Jabar, di mana mereka sudah beroperasi kurang lebih 3 minggu. Ya, mereka beroperasi kurang lebih 3 minggu, mereka berpindah-pindah tempat. Kemudian produksi yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Kabid Humas ini kurang lebih sudah siap edar 1 juta butir, kurang lebih 1 juta butir. Tersangka dijerat pasal 435 atau 436 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 dengan ancaman hukuman paling lama 12 tahun dan denda maksimal 5 miliar rupiah. Abdul Rahim, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Dalam rekaman kamera pengawas atau CCTV, terlihat aksi perampokan di salah satu minimarket di wilayah Sukabumi. Dalam rekaman CCTV, komplotan pelaku menguras barang yang tersimpan di etalase. Berkat rekaman CCTV tersebut, para pelaku berinisial MRS, SP, DR, IZ, serta HH
akhirnya diringkus tim Jatanras Satreskrim Polres Sukabumi Kota di sejumlah lokasi berbeda di kota dan Kabupaten Sukabumi. Para pelaku ini memiliki peran masing-masing, mulai dari membobol atap, mengemudi dan mengawasi situasi, hingga menguras isi minimarket. Para pelaku telah melakukan aksinya di 15 minimarket yang ada di wilayah Bogor, Banten, Depok, Tangerang, Karawang, dan Sukabumi. Insiden perampokan tersebut membuat pihak minimarket mengalami kerugian mencapai 700 juta rupiah. Melakukan pengungkapan kasus pencurian spesialis minimarket, Alfamart, dan Indomart yang terjadi di 7 lokasi atau TKP di wilayah hukum Polres Sukabumi Kota. Selain di wilayah hukum Polres Sukabumi Kota, para pelaku diduga telah melakukan aksinya di wilayah lain. Di antaranya di Bogor 2 TKP, di Banten 2 TKP, di Depok 1 TKP, Tangerang 2 TKP, dan di Karawang 1 TKP. Jadi secara keseluruhan ada 15 TKP. Selain para pelaku, polisi mengamankan seratusan bungkus rokok, pipa besi, gunting, dan mobil minibus. Para pelaku dijerat dengan pasal 363 tentang pencurian dan pemberatan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Andris Mukhtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. Penggerbekan jajaran Satreskrim Polresta Cirebon berlangsung di salah satu gudang milik petani di Desa Bunder, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon pada Kamis 14 November lalu. Kapolresta Cirebon Kombes Pol Sumarni menyebut penggerbekan itu diawali atas keresahan para petani sekitar yang mengaku kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi. Hasilnya, pendalaman petugas berhasil membongkar penimbunan 4,5 ton pupuk bersubsidi oleh seorang petani yang terdiri dari 3,5 ton pupuk urea, 9 kuintal pupuk NPK Ponska. Pelaku berinisial TR ini membeli pupuk bersubsidi dari agen. TR juga meminjam kartu petani milik istri, adik, serta sejumlah keluarganya. TR mengumpulkan pupuk di gudangnya untuk dijual dengan harga lebih mahal dari harga eceran tertinggi atau HET. Dari penimbunan dan penjualan 2 bulan ini, TR mengantongi untung Rp2.000 dari 1 kg pupuk bersubsidi. Distribusi pupuk bersubsidi ya. Dasarnya LP nomor 48 11 Romawi 2024 tanggal 14 November 2024. TKP-nya di rumah saudara TR di Desa Bunder, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon. Modus operandi, pelaku yang bukan pengecer resmi pupuk bersubsidi menjual pupuk jenis urea yang bersubsidi kepada warga yang juga bukan merupakan kelompok tani atau petani yang berhak mendapatkan pupuk dengan HET ya, dengan harga Rp450.000 untuk 100 kg. Polisi masih mendalami kasus penimbunan ini. Polisi menjerat pelaku dengan pasal 108 dan 110 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan dengan ancaman 4 tahun penjara. Muhammad Syahri Romdon, Kompas TV, Cirebon, Jawa Barat. Dua kawanan perampok, masing-masing berinisial CS, warga Kecamatan Leles, spesialis menggunakan senjata api laras panjang dalam melancarkan aksinya, merupakan residivis dan sudah keluar masuk bui sebanyak 6 kali. Saat ditangkap, pelaku CS melakukan perlawanan dengan menembakkan senjata api laras panjang hingga petugas melakukan tindakan tegas terukur sehingga pelaku tewas. Sementara AR, warga Kecamatan Kadungora merupakan pelaku yang menggunakan sajam atau samurai, juga seorang residivis, berhasil diamankan petugas Satreskrim Polres Garut.
Selain mengamankan tersangka, polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa 1 buah senjata api laras panjang, 1 buah senjata api laras pendek, 32 butir peluru laras panjang, 1 buah selongsong peluru dari senjata pelaku, 1 bilah samurai, serta kendaraan roda 2. Hal tersebut turun dari kendaraan, dari CCTV itu. 1, membawa jenis senjata api laras panjang. Kemudian yang satu lagi membawa senjata tajam, samurai. Dari hasil CCTV kemudian kita lakukan penyelidikan. Satreskrim Polres Garut kemudian berhasil ditemukan untuk dilakukan penangkapan terhadap 2 tersangka. Penangkapan tersebut terungkap usai video yang merekam kejadian tersebut di wilayah Kadungora viral di media sosial. Ridwan Mustafa, Kompas TV, Garut, Jawa Barat.